Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuraddu lan den baliake sapa ar-rajulu wong lanang aidun halimane az-zauju tegese bojo bi khamsati uyubin sebab 5 pira-pira eb, disebab ada 5 eb. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas bagaimana ketika ada seorang istri itu ketika sudah menikah ternyata istri itu punya beberapa hal kemarin itu seperti gila, atau dia itu kemarin rotak, atau dia itu ada baros, maka wanita itu boleh dikembalikan kepada orang tuanya, artinya boleh ditalak, atau nanti dia itu boleh lapor kepada hakim dan dia menuntut untuk firaq, itu boleh. Itu hak seorang suami. Begitu juga ketika ada laki-laki perempuan menikah sah secara syariat, kemudian ternyata pada laki-laki ada beberapa hal atau 5 hal di bawah ini, maka laki-laki itu nanti boleh juga laki-laki itu dikembalikan ke orang tuanya, atau laki-laki itu nanti ditalak, artinya wanita itu minta talak itu boleh. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul adil. Jadi tidak saja ketika dalam sebuah pernikahan itu yang dilihat cuma dari sisi laki-lakinya, tapi dari 2 sisi. Dari laki-laki pun diperhatikan, dari perempuan pun diperhatikan, punya hak dan kedudukan yang sama. Ketika ada 5 eb ini, laki-laki boleh ditolak atau dikembalikan. Bil jununi, suci kelawan edian, karena laki-laki itu gila. Gila itu beda dengan stres ya. Stres itu biasanya permulaan kejiwaan itu stres. Nanti kalau terus dia itu tidak mau untuk memperbaiki diri, nanti bisa jadi gila. Jadi permulaannya adalah stres. Ya, kalau ada orang itu yang selalu dia itu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah dia tidak akan stres. Insya Allah dia tidak akan stres. Mengapa orang itu stres? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Jadi kalau orang itu stres, ajak zikir aja, nanti lah insya Allah sembuh. Karena apa? Orang stres itu karena dia itu memikirkan sesuatu yang berlebih, atau otaknya tidak kuat ketika ada permasalahan itu, terus dia itu pikirannya kacau kemana-mana. Mengapa seperti itu? Karena dia tidak mau mengembalikan semuanya kepada Allah. Coba kembalikan semuanya kepada Allah. Kembalikan kepada Allah dengan legowo kita nerima apapun yang diberikan oleh Allah, kita terima. Insya Allah stres itu tidak ada. Stres itu tidak ada. Ya memang setiap orang itu punya permasalahan yang beda-beda. Sering saya katakan, manusia itu lahir dengan sudah ditakar berdasarkan kelahiran dia itu, dengan lahirnya dia itu Allah sudah membuat satu paket tentang nanti masalah yang akan dihadapi. Gus ono kabeh semuanya ada. Tidak ada orang itu hidup tanpa masalah. Semua hidup pasti ada masalah. Apalagi di dunia ini ada darul bala, tempat bala itu di dunia, tempat cobaan itu di dunia.
Kalau orang tidak siap untuk melewati cobaan, ya jangan hidup, mati aja. Karena orang hidup pasti akan ada cobaan, itu pasti. Nah hidup itu ya, cobaan itu dalam kehidupan itu bumbu nih. Makanya mengapa kita dilatih oleh Allah, dilatih dengan ini, dilatih dengan itu. Nah, terkadang kita dilatih dengan banyak masalah. Kita masih muda tapi dilatih banyak masalah. Karena Allah itu menginginkan kamu jadi orang yang hebat. Seorang anak yang dia itu mulai kecil sudah terlatih dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakkemampuan. Wis harta ndak punya, dia itu mohon maaf, mau jajan pun sulit. Dia itu mau beli ini ndak bisa, mau beli itu ndak bisa. Dia ketika mau mendapatkan sesuatu dia harus berjuang dulu. Anak kecil padahal dia harus berjuang dulu, dia harus kelodenan dulu, bawa ini geledekan atau mungkin bawa kayu dulu baru nanti dijual. Terus dia pun dalam keadaan sangat dingin, dia tidak ada jaket, dia hanya pakai baju yang tipis seumpamanya, tapi dia bisa melewati itu, dia tetap survive melewati itu. Dengan seorang anak yang itu adalah anak mama, dikit-dikit mak, ya, dikit-dikit pak, ya, dikit-dikit ada permasalahan dikit kondo makni di pondok sama temennya agak ini dikit bilang sama ibunya, nanti ibu yang telepon, nanti ada permasalahan dikit-dikit lagi dia bilang sama kakaknya yang telepon, terus dia mau apapun dituruti. Antum lihat nanti yang akan lebih survive itu anak-anak yang dia itu ditarbiyah mungkin oleh alam atau mungkin juga karena ketidakmampuan dari orang tuanya, itu yang akan lebih survive. Makanya sebetulnya kita dilatih untuk jadi pengurus ono sing seksi ini, harus dia tiap hari harus membuang sampah, dia harus tiap hari harus nyapu. Itu adalah membiasakan diri kamu dengan sebuah tanggung jawab dan mengatasi masalah. Biar kamu nanti itu jadi orang yang sudah terlatih, sudah biasa, kamu di masyarakat pun sudah biasa, wis terlatih aku, terlatih. Ada masalah sudah terlatih. Apalagi seorang mungkin nakib, seorang ketua pondok, dia harus bangunkan ini, dia harus latihan untuk mengkondisikan teman-temannya. Nanti pulang sudah terbiasa dia. Meskipun ya tentu beda-beda, ono sing betul-betul tanggung jawab, ada yang cuma sekedar menggugurkan kewajiban, atau bahkan ada yang tidak tanggung jawab. Itu beda-beda kasusnya. Jadi berbahagialah kamu yang mulai kecil terus ketidaknyamanan dari kamu itu, karena kamu harus ini, harus berat hidup itu. Tidak kok terus tiap kali ada apa-apa mak, tiap kali ada apa-apa terus mama, tiap kali ada apa-apa ini uang habis ini. Kalau saya sendiri itu lebih suka kalau anak saya itu kalau di pondok nyapu dalem lopo, atau mungkin nanti ono anopo dia ke sawah macul lu sawah. Enggak setiap hari, tapi di waktu-waktu nanti mungkin dalam 1 bulan 2-3 kali dia harus yang berat seperti itu, atau dia itu harus naik pohon karena dia punya mas'ul itu, atau disuruh sama kiainya. Itu lebih senang kita itu daripada sing nduk pondok sing gak tahu apa-apa. Nduk pondok enak tok, duit tok, bisa dikirimi, mau uang dikirimi, mau ada permasalahan apa langsung telepon sama orang tuanya. Anak itu ndak akan dewasa. Jadi belajarlah di pondok itu mengatasi permasalahan sendiri. Jangan dikit-dikit orang tua kamu. Nanti nek wong tuamu mati piye? Kamu akan mengadu sama siapa? Maka kita itu di pondok dilatih mandiri, ya, dilatih untuk mandiri. Kita di pondok itu dilatih untuk bagaimana menjadi orang yang tanggung jawab, dan dilatih untuk kita itu menjadi orang yang solutif, bisa memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan. Maka orang-orang yang biasanya dari pondok yang biasa dia susah, itu nanti pulang lebih survive dia. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan. Dia sudah terbiasa dengan ketidakadaan. Beda dengan orang yang selalu ada.
Mau apa-apa ada, ini ada, ini ada. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang nggak enak, oleng dia. Maka kita ada jadi guru-guru kita ya zikir sama fikir. Ya berzikir malam kita berzikir. Tapi tidak fikir pelajaran yo mikir, bagaimana ini mikir, jadi pengurus juga mikir, ini bagaimana pondok terbaik, bagaimana ini ada seperti ini, bagaimana. Nah itu mikir namanya. Makanya orang-orang zaman dahulu itu lebih survive. Aku kok gak tahu krungu ya wong dhisik ku stres iku nek gendeng ya memang. Kalau ada itu kan orang gila itu kan memang terkadang ada yang gen turunan. Ada yang turunan. Terus memang ya terkadang itu dia lahir itu gendeng itu ada. Tapi kalau orang dulu stres ini enggak begitu ada dulu ya. Enggak begitu ada karena orang dulu itu wis sama pangeran itu luar biasa tawakalnya itu. Makanya kalau ada masalah, ada apa, dikembalikan sama Allah. Terus dituturi hati ini. Ya qalbi sik billah fa huwal mu'til mani' warda bi qada'illah wa huwa lillah raji. Ayo ya qalbi sik billah fa huwal mu'til mani' warda bi qada'illah ya qalbi ketika hati kita berontak dengan takdirnya Allah, ketika hati kita itu tidak ridho dengan takdirnya Allah, baca itu ya qalbi wahai hatiku sik billah, percayalah kamu sama Allah. Ya qalbi sik billah fa huwal mu'til mani. Allah itu al-mu'ti, zat yang memberi, al-mani, zat yang mencegah. Sehingga ya Gusti Allah, yang memberikan rezeki juga Allah, memberikan kamu tampan jelek sedengan itu Gusti Allah, yang memberikan kamu segala sesuatu itu Allah. Al-mani, kamu mau dijeleki sama kawan kamu, ada orang hasut sama kamu, ada orang mau nyantet kamu, tapi Gusti Allah al-mani, mencegah itu semuanya. Kalau Allah tidak kerso, tidak akan sampai sama kamu. Fahuwal mu'til mani. Kamu sudah pakai motor pelan-pelan tapi masih diseruduk sama truk. Wah ya Allah, masuk kon misu-misu. Wah sego pencuk iki ngene iki. Masuk ngono kon. Kamu ngomong sego pencuk ping 1000, ndak akan kembali treknya ya. Terus sepedamu pun ndak akan kembali lagi, tetap benjut kabeh awakmu. Tetap itu. Maka jangan kata Rasulullah tasubudar, kamu jangan misui masa, jangan. Kamu jangan menjelek-jelekan masa. Kamu itu kalau sudah terkena seperti itu, ya akbil ala sanik, sekarang kamu itu bagaimana posisimu, ya itu ya kamu hadapi. Jangan kamu nyalahkan sana, kamu nyalahkan sini, karena sudah terjadi itu. Kalau sudah terjadi jangan kamu bilang lau. Kamu pelan-pelan. Ibrahim wis kalem-kalem ya. Mbak Zin kalem-kalem. Tapi sik ono sing mari ngono wis ketabrak, wis benjut kabeh, tangane wis rada ngene, sik ngomong. Makanya tadi kalau saya yang bonceng enggak seperti ini, kamu tidak begitu bisa motoran bonceng saya. Wis terjadi, tidak usah kita kok terus ngelek cari alasan. Karena kamu marah pun bagaimana, kamu ndak ridho pun bagaimana, wis kedadian sudah terjadi. Tinggal kita kalau ada takdir seperti ini, ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Solusinya bagaimana? Piye iki? Ya mungkin apa ini? Ada orang lewat, Pak, tolong Pak lagi itu kan. Terus kamu kena kecelakaan, kamu ngumpat sego pencuk ping 77 ya sama aja. Kamu marah-marah pun wajah kamu tetap bengep ya, sepeda kamu tetap rusak, kamu diem pun tetap seperti itu. Yang penting itu kamu mikir bagaimana teman kamu selamat, kamu bisa sampai pondok, loh enak seperti itu aja sudah. Hadapi apa yang kamu
hadapi. Jangan pikir terlalu panjang. Engko nek aku mari mondok yo terus piye yo engko malah kamu terlalu panjang mikirnya. Kon gendeng dhewe sebegini. Nah, kalau sudah hati berontak dengan itu, ya qalbi sik billah fa huwal mu'til mani warda bi qada'illah wa huwa lillah raji. Dituturi hatinya, dikasih tausiah itu hatinya. Ya hati sik billah fa huwal mu'til mani warda bi qada'illah, ridholah kamu dengan takdirnya Allah karena ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kamu lahir wis ditulis. Nek kono kecelakaan saiki wis ditulis, meskipun kamu pelan-pelan atau kamu bagaimana wis dicatat mek pangeran. Wa walillahi raji. Maka kita semuanya ini akan kembali kepada Allah. Raji, kita akan kembali kepada Allah. Kalau gitu insya Allah enak hati kita itu. Hati kita itu akan enak. Terima aja sudah. Yang penting kita itu kewajibannya apa? Menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar. Kita itu ikhtiar apa? Biasanya kalau banter, pakai motor banter terus apa hujan-hujan, biasanya licin. Makanya jangan banter. Apalagi tayarnya ini sudah tipis, bane iku wis alus, aja banter-banter. Apa maneh rime malah blong loh. Jadi menyempurnakan ikhtiar. Ya kalem-kalem itu bagian dari ikhtiar. Wis kalem-kalem kok saiki ambung trek, ya berarti takdire Gusti Allah. Wis ngono ae. Kembalikan kepada hati. Bil jununi sebab gila. Wal juzami lan juzam leprah, wal barozilan baros. Wasabaqul wis dhisik apa maknaha, maknane yosi salasa, maknanya 3 sudah lewat. Wa bi wujudil habbi lan kelawan onone pagas zakari. Pagas dulu kalau yai manane gitu, pagas zakari. Apa sih pagas zakar itu? Wa utai hab iku kot uzzakari, iku kapegote zakar. Itu terputusnya zakar kullihi sekabehane si zakar au ba'dihi utawa sebagiane si zakar. Wal baqi kang isih kari adapun yang tersisa minhu dari zakar iku dunal hasyafati, iku saknisore hasyafah, itu kurang dari hasyafah. Jadi bisa lagi wanita itu menolak seorang laki-laki karena mohon maaf zakarnya ini terpotong. Jadi alat kelaminnya itu terpotong. Nggak tahu kon pas ngeraji apa samane latihan lu kono wong ngeraji apa ini kayu terus kamu ikut-ikut akhirnya kecelakaan terus apa ini kena gergaji itu akhirnya alatnya hilang. Entah hilang semuanya atau sebagian. Adapun yang tersisa itu kurang dari ukuran hasyafah. Hasyafah itu helm gitu, jenis hasyafah itu helm gitu, jenis hasyafah. Jelas ya, maaf ini fikih ini harus jelas. Hasyafah itu ya helmnya itu, ngerti helm sih? Malah sih yang ngerti helm. Jadi yang di khitan itu loh, yang di khitan kelihatan kepalanya itu loh. Kayak apa itu? Gundul iku jenenge sampai sini itu namanya hasyafah. Nah, ini kalau kepotong habis semuanya itu boleh ditalak atau tinggal sedikit aja beberapa senti tok karek saya tok. Nah, itu juga boleh dikembalikan. Kalau yang tersisa itu lebih dari hasyafah maka tidak boleh ditalak, tidak boleh.
Fa in baqiyah mongko lamun isih karibi masih tersisa apa qadruha kira-kirane hasyafah, kira-kiranya hasyafah. Fa aksara mongko khaliluwe akeh lebih panjang lagi fala khiyara mongko ora ono khiyar iku ya sih tetep, maka tidak ada khiyar, tidak ada pilihan lagi, artinya tidak boleh nalak lagi, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu melakukan sebuah ibadah dan di situ memang ada fungsi yang vital dari ibadah itu dan ternyata ibadah itu atau fungsi itu tidak ada, jadi fungsi itu tidak ada, maka ibadah itu, jadi yang bersama orang itu nanti bisa dibatalkan, itu bisa dibatalkan. Jadi seperti orang yang menikah, orang menikah itu di samping dia itu mencari ridhonya Allah karena ittiba bi Rasulillah, juga sebagai sarana solusi ketika orang itu diberikan ghorizatun naluri senang pada lawan jenis, ketika orang itu diberi syahwat, maka nikah itu adalah solusi. Lah ketika orang itu nikah kok ternyata dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya itu karena sesuatu hal, maka sesuatu hal yang merintangi itu boleh untuk dihilangkan. Jadi kalau ternyata mestinya laki-laki perempuan itu bisa menyalurkan hasratnya, tapi ternyata ada sesuatu yang ada pada laki-laki itu yang akhirnya laki-laki itu menjadi penghalang dari seorang perempuan untuk mendapatkan kenikmatan ataupun menyalurkan hasratnya, maka laki-laki itu boleh dalam tanda kutip dihilangkan. Begitu juga ketika itu ada seorang perempuan, maka perempuan itu boleh dihilangkan dalam kehidupannya, terus mencari lagi yang sesuai dengan keinginan dia, tentu dengan koridor syarak. Jadi itulah agama Islam itu ya. Jadi kalau dia menikah kok ternyata mohon maaf tidak berfungsi itu, ya bolehlah dikembalikan. Kalau yang laki-laki seperti itu kan ya gak ono gunane wong kurabi kan, karena itu adalah salah satu nafkah, ada nafkah batin, ada nafkah zahir, dua-duanya itu wajib. Wa bi wujudil unnati lan sebab ono ni unnah peluh impoten, karena ada impoten. Manuke ora tau ngoceh, meneng ae. Ndak pernah berkicau, diem tok. Ngono kecil tapi kicau terus. Ono iki gak gede tapi gak pernah berkicau sama sekali ya. Nah ini unnah iki ya gak bisa berkicau. Wa ya utayazi unna bidomil aini kelawan dan domani aini niku ajuz zauji iku ora mampune bojo lanang, tidak ada kemampuan seorang suami anil wat'i saking wat'i ngumpuli bojone fil kubuli ing dalam kubul, tidak mampunya seorang laki-laki untuk mengumpuli istrinya dari jalan depan. Lisukutil kuwati krono ora onone kekuatan. Jadi sukut itu jatuh, lugur itu sukut, maksudnya tidak ada kekuatan. Anna syiroti kang ngencengaken yang bisa membuat kencang. Bidu'fin sebab lemah fi qalbi ing dalam jantunge karena ada gangguan di jantungnya. Au alatihi utawa ya bekakase ya sih. Jadi atau alatnya ya bekakas kalau bahasa Jawa, atau memang di alatnya itu ada sesuatu. Jadi unnah ya impoten. Ya kalau nikah kok terus suaminya impoten, lah terus gaya apa? Ya terus dibuat
apa. Seperti kemarin tuh seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan karena dia itu mau pengiritan, bis enggak dia tuku kasur, nggak bojo sing lemu ya. Istri yang gemuk. Ternyata ketika gemuk ikune buntu daging. Iya. Jadi itu tertutup oleh daging. Itu ya boleh dikembalikan, itu boleh. Lah sebaliknya laki-laki itu, kalau laki-laki itu kok gak tahu ngoceh iki mau meneng tok ya. Mari esuk-esuk yo gak tahu ngoceh meneng ae ngene. Ya dibalikno ya oleh, dikembalikan itu boleh. Makanya normal ya, normal seorang laki-laki itu pagi-pagi kok ngene dhewe iku ya normal. Jadi tanda kalau kamu sehat, kalau masih bisa gini itu berarti sehat. Nek manukmu sik iso ngoceh iku berarti sehat. Tapi nek anu iku sik gak iso anu ya berarti rodok anu ya. Jadi kalau itu kok ndak bisa sudah ndak bisa ngoceh lagi, berarti ya ada sesuatu. Indikasi kesehatan itu kalau masih bisa ngoceh itu indikasi kesehatan. Jadi kalau pagi-pagi kok saya ngoceh itu berarti saya sehat. Tapi gini esok-esok kok wis meling prek, nah hati-hati, cocok jantungmu lemah. Ya, jangan-jangan jantungmu sedang ada masalah. Maka bidu'afin fi qalbihi, mungkin ada sesuatu dalam jantungnya atau emang dalam alatnya itu. Nah, makanya ketika dikasih syahwat seperti itu, Allah berikan solusi bagaimana orang itu nanti menyalurkannya cek gak salah sasaran. Cok engko ini salah sasaran, jadi penyalurannya podo barek binatang. Wis gak peduli depan orang, gak peduli ini, pokoknya seneng tabrak wis ngono. Biar tidak seperti binatang, maka ada solusi terindah dengan pernikahan. Makanya seperti orang yang mau belajar baca kitab kuning tapi tidak mau belajar nahwu barek sorob. Itu kata guru saya, jadi waman ta'allama bi ghairi nahwin, barang siapa yang belajar dengan tanpa nahwu, kal inina yuliju farjal bikri. Ya barang siapa yang dia itu belajar apapun tapi dia tidak mau belajar ilmu nahwu, tinggi baca kitab gundul nih, baca ini, dia tidak mau menguasai dan belajar ilmu nahwu. Kal inina, seperti orang yang impoten, yuliju, yang memasukkan farjal bikri pada farjinya seorang wanita yang perawan. Ya ora iso, wong apanya ini penjaga gawangnya kuat kok ya. Tidak bisa. Jadi kalau dia itu mau belajar apapun ya memang harus melewati nahwu dengan sorob ya. Harus tahu nahwu dengan sorob, gramatikal itu nahwu dengan sorob. Nah, kalau kamu tidak menguasai itu ya seperti kal inina yuliju farjal bikri, seperti seorang yang unnah, yang impoten tapi dia mau yuliju farjal bikri, ya tidak bisa. Maka orang unnah itu boleh dikembalikan. Ada seorang, saya tahu sendiri dulu itu, dia pernah curhat ketika itu. Dia itu yang pertama sudah nikah, dia seorang dokter, sudah nikah, terus nikah kedua kali itu menikah dengan seseorang yang saya tahu, saya kenal. Kemudian lama tidak ada kabar, terus ternyata kabarnya ini firaq.
kemudian ketika itu dulu dia dinikahkan oleh seorang kiai. Terus akhirnya lama-lama itu saya dengar tuh firaq. Nah, ternyata dia itu cerita bahwa bagaimana saya ini Ustaz, dulu suami saya yang pertama itu impoten, ternyata yang kedua ini juga impoten. Nah terus piye? Sing bojo sing pertama gak iso ngoceh, nomor loro ya ora iso ngoceh. Lah terus piye itu? Nah, saudara kalau paham agama ya wis dari dulu boleh dikembalikan, wong gak iso ngoceh kok ya. Pirang-pirang dina kok turu ae tapi gak iso ngoceh, ya boleh itu dikembalikan. Wa yustaratu lan den syaratkeun fil uyubi ing dalam pira-pira aib al mazkurati kang den tutur apa arrafu nglaporake fiha ing dalam uyub ilal qadi maring qadi, dan disyaratkan ketika salah satu pasangan punya aib di atas maka disyaratkan harus melapor pada qadi. Wala yang faridulan ora kena deweni sapa azzaujani sapa bojo lanang utawa bojo wedok bitaradi kelawan podo-podo ridhone, dan tidak boleh itu dibiarkan sendiri dengan terus nanti membuat keputusan sendiri sama-sama ridho bil fashi kelawan ngerusak nikah. Jadi fasah itu merusak pernikahan. Nanti fasah itu beda dengan talak, beda. Fashun nikah. Jadi tidak boleh sama-sama ridhonya ya, bil fashi kelawan fasah. Kama kaya barang yaktadihi kang awe fahami ing mah apa kalamul Mawardi, apa pengendikane Imam Mawardi, sebagaimana yang bisa dipahami dari ucapannya Imam Mawardi. Kalau Imam Mawardi mengatakan bahwa ya yang penting bitarodi, dua-duanya aja nanti boleh fasah nikah, ndak usah melaporkan kepada pengadilan agama, ndak usah. Jadi dua-duanya kalau setuju fasah nikah ya jadi. Tapi kalau Kiai Mursal mengatakan enggak, harus dilaporkan. Kalau nanti tidak dilaporkan, bagaimana nanti dengan status perkawinannya? Kalau seumpamanya bitarodi, seorang wanita ketika laki-lakinya itu inin atau unnah, itu bahasa lainnya ada inin atau unnah, terus nanti fasah nikah, kemudian yang perempuan nikah lagi, terus nanti anaknya anak siapa kalau tidak ada dicatat dalam pernikahan? Walakin zahirun nasi, tetapi utawi zahiri nasi Imam Syafi'i, tetapi adapun zahirnya nas dari Imam Syafi'i iku khilafuhu, iku berbeda nih kalamul Mawardi, itu berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Imam Mawardi. Jadi sebetulnya ikhtilafu umat itu kan rahmah. Jadi kalau orang itu belajar ilmu agama yang betul dengan banyak mengkaji kitab-kitab yang ada, maka dia itu menjadi orang yang tidak fanatik dalam hal fikih. Dalam hal fikih, orang itu jadi fanatik karena apa? Dia kurang ilmu agama. Sebetulnya kan berislam itu mudah, enak aja kan. Wong dulu Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Abu Hanifah atau dengan Imam Malik, bahkan dengan muridnya sendiri yaitu Imam Ibnu Hambal, itu sudah biasa. Para a'imah itu beda pendapat sudah biasa. Jangankan beda madhab, sing sak madhab ya kayak pendapat seperti ini. Imam Mawardi itu kan ikut madhabnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya Imam Mawardi sendiri nggak ikut Imam Syafi'i. Lah begitu juga dengan kita yang ada di Nahdlatul Ulama, sebetulnya perbedaan itu suatu yang biasa saja. Mbah Hashim itu berbeda pendapat dengan kawannya yaitu Mbah Fakih Mas Kumambang, itu biasa saja, tidak kok terus nanti saling mencaci. Mbah Hashim itu tidak mau kenteng, nah, kalau Mbah Imam itu memperbolehkan kenteng, jadi teng loh itu loh.
Jaros. Alasannya Mbah Hasim karena itu tasabuh bin Nasoro, itu menyerupai orang-orang Nasrani. Nah, kata beliau dalam kitab itu bahwa saya dulu pernah nunggui keluarga saya sakit nginep di rumah sakit Mojowarno, itu rumah sakit Kristen Mojowarno. Setiap kali hari Minggu mereka mau ibadah itu mereka pasti akan memukul kenteng dulu, teng. Berarti itu adalah syiar agama Kristen. Lu Mbah Hasim, Mbah Hasim sampai seperti itu tegas ya Mbah Hasim dengan takayunya dengan hadis Rasulullah itu luar biasa. Memang Mbah Hasim itu seorang muhaddis ya. Cuma banyak yang tidak paham. Lah Mbah Fakih Mas Gumambang ini orang yang ahli fikih, orang yang ahli fikih. Mbah Fakih Mas Gumambang ini dulu terkenal. Saya masih kecil dulu itu kalau sebut-sebut di Mas Kumambang ini pondok Mas Kumambang di Dukun Gresik. Jadi ini dulu banyak ulama-ulama yang ngaji sama beliau, termasuk abahnya Mbah Mun tuh mondok namanya Mbah Fakih Mas Kumambang. Jadi saking alimnya dulu Mbah Fakih Mas Kumambang. Cuma sayang putra-putranya banyak yang tidak putra-putranya tidak sealiran dengan abahnya, rodok nang wahabiyan. Jadi rodok ke wahabiyan. Jadi wis biasa. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah itu sesuatu yang indah sebetulnya. Maka di ikhtilafu ummati rahmatun. Ana wong pakai kunut ya biasa, nggak pakai kunut ya biasa. Kita ini kan pakai kunut terus tiap hari kan. Nggak pernah kita nggak pakai kunut kecuali kalau imamnya lali loh ya. Tapi kan nanti mesti kita akan sujud sahwi. Tapi ketika kita lihat saudara kita ada yang nggak kunut loh ya wis. Oh itu masalah ijtihadiyah, gak masalah itu. Yang masalah itu adalah ketika waktunya sholat subuh, lah koncomu kok sek turu terus ora sholat subuh. Lho iku sing dadi salah. Padahal kamarnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Lho iku sing dadi salah. Nah ini masalah apa nanti takbirnya ngene utawa lah iku masalah ijtihadiyah. Enjoy aja, santai aja. Beragama itu indah, mudah. Gak ono sing abot. Nah, makanya kata Sayyid Alawi annal insana, sesungguhnya manusia itu kullama afqaha, ketika dia itu semakin pintar dan semakin alim dan wattasa'a, dan dia semakin luas wawasan keislamannya, qalla ingkaruh, maka sedikit sekali dia itu akan mengingkari tentang perbedaan yang ada. Karena apa? Dia tahu dalilnya, kabeh ngerti. Oh ngene oleh. Karena ini masalah ijtihadiyah. Fikih itu ijtihadiyah. Ngono ae. Ana sing gelem tahlil, ana sing ora ya wis biasa. Tapi kita itu selalu tahlil kan ngono. Tapi ana kanca gelem tahlil lho wis. Orang itu tahlil minimal dia itu ada profit kembali sama dia. Ana wong gak seneng maca Fatihah, bolak-balik mengkanter mungkin lungguh kok wis Al-Fatihah. Ono mantan Al-Fatihah, ono maneh Al-Fatihah, bolak-balik Al-Fatihah. Coba dikalkulasi. Kira-kira pahalanya banyak mana? Dia tidak baca Fatihah sama sekali. Kita sudah baca Fatihah 4 kali. Kira-kira pahalanya banyak mana? Oh, ya kan? Kalkulasi. Kalkulasi. Kemarin ono wong gak gelem kias, ndak mau. Ya. Dia tidak mau, ijma tidak mau kias, kembali pada Al-Qur'an. Mengatakan piye hukume asu piye mangan daginge asu. Oh, dagingnya anjing loh boleh, karena di Al-Qur'an tidak ada. Di Al-Qur'an itu yang ada khinzir. Khinzir. Oh, terus
mengatakan ini bukan kambing apa ini anjing. Makanya kan ono nduk Solo sing ngalalno jare ngalalno apa asuk karena apa di Al-Qur'an lu gak ono menerangkan yang namanya anjing itu anjing itu tidak boleh dimakan, ndak ono karena dia hanya mau berpegangan pada Al-Qur'an. Jare wong-wong lah nek ngono dibahas piye hukume nyembelih wong sing berkata bahwa anjing itu tidak haram. Bagaimana memakan dagingnya orang yang mengatakan bahwa dagingnya kambing dagingnya anjing itu tidak haram. Lah nek elok kok ida iku mang, ya. Nek oleh kok ida iku mang. Pokoke apa sing gak diharamno Al-Qur'an itu berarti boleh dimakan. Berarti mangan daginge makan dagingnya apa? Terusno dhewe ya. Berarti ya apa sing gak ono, berarti makan dagingmu ku ya oleh lah ngono akhire nduk nek ora ono nase Al-Qur'an. Makanya orang itu bahaya kalau belajar fikih atau belajar hadis cuma 1 2 dia tahu terus tidak belajar usul fikih itu bahaya. Karena apa? Dia akan berfatwa dengan ngawur yang akhirnya malah membahayakan pada dia itu sendiri. Faslun fi ahkamis shadaqi wallahu a'lam bis shawab.